Hai sahabat Dayawis, selamat datang di channel Daya Wisata. Kali ini kita akan ngebahas nih sebuah serial Netflix yang berjudul Emily in Paris. Pasti kalian udah tahu kan, yang sukses menjadi perbincangan karena mengambil setting di kota Paris yang indah. Beberapa lokasinya yang ditampilkan membuat banyak penontonnya bermimpi bisa mengunjunginya. Tenang aja, kamu bisa kok mengunjungi lokasi-lokasi syuting dan berfoto layaknya Emily yang sedang bergaya di Paris. Dan kabar baiknya, Prancis sudah bisa dikunjungi. Dan dilansir dari Pop Sugar, ini dia lokasi syuting Emily in Paris yang bisa kamu datangi. Jardin du Palais Royal. Taman ini letaknya di dalam sebuah komplek yang dulunya merupakan istana kerajaan, tapi sekarang udah berubah fungsinya jadi gedung konstitusional Konsil Perancis. Masih ingat kan, di dalam serial TV-nya, Emily bertemu dengan Mindy untuk pertama kalinya di salah satu bangku taman ini. Taman ini terletak di tengah kota, spot bersantai yang cukup populer bagi para Parisian, sebutan bagi warga kota Paris. Tak hanya taman, banyak pula kafe di sekitar lokasi yang bisa kamu kunjungi. Taman ini memiliki luas lebih dari 25 hektar loh. Dan museum paling terkenal yaitu Museum Louvre tidak jauh dari kawasan istana kerajaan Prancis yang dibangun pada abad ke-17 ini. Dan juga kantor Emily berada nggak jauh kok dari sana. Bisa jalan ke banyak tempat dalam satu destinasi. Palais Garnier. Mengunjungi tempat ini berarti memasuki ranah kemegahan dan kehalusan di mana keberanian dan kejeniusan senimannya telah berhasil menciptakan harmoni yang unik antara patung, lukisan, dan arsitektur. Gedung ini mempesona dengan balkonnya yang terbuat dari batu onyx, marmernya yang mewah, lukisan dinding yang halus, dan lapisan emas yang kaya merupakan permata yang nyata di jantung kota Paris. Gedung opera ini menjadi tempat Emily dan Thomas hendak menonton pertunjukan balet. Dibangun pada tahun 1861, tempat ini berkapasitas hingga 1979 tempat duduk. Mengunjungi opera ini dapat dilakukan secara mandiri ataupun dengan pemandu. Panduan dari digital tersedia untuk umum, namun kunjungan langsung terasa ideal untuk menjelajahi gedung opera secara lebih mendalam. Detail dari era tersebut membuat kunjungan semakin kaya terhadap istana yang mewah ini. Café de Flore adalah salah satu kedai kopi tertua di Paris, terkenal dengan pelanggannya yang famous. Di masa lalu pengunjung yang datang yakni para penulis dan para filsuf yang terkenal. Kafe ini mungkin tidak akan ada jika bukan karena puluhan penulis yang melewati pintunya hari demi hari dan tahun demi tahun. Selama hampir 50 tahun, tempat ini menjadi tempat pertemuan para sastrawan, tempat debat filosofis, dan tempat lamunan artistik. Kafe ini terus bertransformasi, tapi tetap menjadi pilihan utama para filsuf. Makanya kafe ini semakin terkenal waktu demi waktu. Nah, di kafe inilah tempat bertemunya Emily dengan Profesor Thomas. Meski selalu ramai, kafe ini bisa jadi tempat yang romantis untuk memulai pasangan loh. Pont Alexandre III. Jembatan yang terkenal karena keindahan dan kemewahannya ini merupakan tempat yang bahkan masuk dalam 10 jembatan paling indah di dunia. Jembatan bergaya artistik yang romantis ini juga menjadi lokasi favorit pembuatan foto pre-wedding. Nama jembatan ini diambil dari nama Kaisar Rusia sebagai bentuk penghormatan terhadap dedikasinya yang telah mewujudkan hubungan aliansi antara Prancis dengan Rusia pada tahun 1892. Jembatan dengan model yang sama bernama Trinity Bridge juga dibikin oleh arsitek Prancis yang berada di Rusia. Tentunya kamu ingat dong dengan jembatan yang digunakan untuk syuting iklan parfum yang ditangani oleh timnya Emily. Datanglah ke jembatan ini yang menampilkan pemandangan indah khas kota Paris. Pont
Pantheon. Bangunan ini punya arsitektur estetik dengan banyak pilar di depannya. Bangunan ini jadi makam tokoh penting Prancis loh. Adalah sebuah gedung yang dibangun pada abad akhir 17 di Paris. Dahulu, Raja Louis XV dari Prancis menderita penyakit yang serius dan bersumpah untuk menggantikan gereja tua jika Louis sembuh. Pada akhirnya, dia beneran sembuh loh, dan dipercayakanlah kepada sang penguasa di daerah itu untuk pemenuhan sumpahnya, dan akhirnya bangunan ini difungsikan sebagai gereja. Atelier des Lumières. Pusat seni digital di tengah kota Paris ini dimulai pada tahun 2018 oleh Culture Spaces, operator budaya swasta yang terkemuka. Pada tahun 2019, pameran seni digital ini hadir dengan tema Van Gogh Starry Night, menghadirkan jejak-jejak kehidupan yang intens dan perjuangan untuk tidak dikenali semasa hidupnya, dan menampilkan karya seni yang paling terkenal. Di dalam pameran, saat aula besar menjadi gelap adalah tempat pameran dimulai. Seni digital ini diproyeksikan ke semua permukaan aula dengan presentasi visual dan musik. Pameran ini memperlihatkan mahakarya Van Gogh yang menghasilkan lebih dari 2.000 lukisan selama 10 tahun terakhir hidupnya. Nah, di serial film Emily in Paris, terlihat saat Emily sedang berjalan bersama Gabriel dan Camille. Ingat gak kalian? Hotel Plaza Athénée. Jika kamu pernah lihat Emily berada di sebuah hotel yang sangat mewah, itu merupakan sebuah istana yang terletak di Avenue Montaigne yang bergengsi di Paris. Hotel ini menawarkan akomodasi yang elegan dengan kamar mandi menggunakan marmer. Kamu dapat memilih di antara 80 minuman untuk minibar pribadi dan 5 jenis bantal untuk tidur malam yang nyenyak. Kamu juga bisa mengakses spa secara gratis dan beberapa kamar menampilkan pemandangan Menara Eiffel. Wah, menarik banget bukan? Di sosial media udah banyak nih pose foto berlatar belakang lokasi syuting Emily in Paris dengan hashtag Emily in Paris Edit. Kamu gak mau ikutan trennya nih? Yuk ke Paris! Untuk info lanjutnya langsung DM ke Instagram Daya Wisata. Jangan sampai lupa untuk follow ya, karena ada banyak banget informasi terbaru mengenai travel di sana. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan cerita terbaru dari channel Daya Wisata. Thank you for watching.